Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetya Fada Aditya dan rekan saya Ali Katugraha yang selama 30 menit ke depan akan memberikan Anda informasi-informasi terbaik soal sepak bola hanya di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap. Udah mulai kompak ya, Kak? Iya, padahal episode pertama ya. Kita mungkin pemirsa kalau ngelihat Alika ini nggak kayak yang suka sepak bola. Benar. Kalau dari luar Emang ya. dari mukanya ya? Iya, karena mungkin di channel juga Alika memandu program lain ya, Kak ya. Iya. Yang sebenarnya apa sih ini K-pop ya? Ini K-pop. Dan itu kan fake ya sebenarnya. Iya, Allah, saya suka K-pop Suka K-pop. untuk program. Aslinya ya. Ya, Wow. karena Alika ini juga pernah jadi ketua apa ya? Chelsea. Klub supporter sih. Klub supporter Regional di daerah lah. Gila sih. Luar. Ngomong-ngomong soal kita melihat hanya dari luar, Kak. Yep. Kita sebagai penonton ya kadang suka memandang remeh gitu karya seorang pesepak bola. Iya. Kayak misalkan kita tiba-tiba ngejudge si pemain, dia mah udah nggak punya masa depan. Benar. Kayak Bahkan ya cuma dilihat dari 1 atau 2 pertandingan saja. benar. Kayak siapa ya, Kak? Hang Hye-chan. Oh iya, Iya. yang lagi naik lagi sekarang ya. Dia kan direkrut sama Evan Dimas. Emang Dimas sekarang udah jadi pelatih. Kenapa direkrut sama Ivan Dimas? Direkrut sama Wolverhampton Iya, Wanderers tahun dan ini. dulunya pernah ngelawan Evan Dimas Iya, di GBK. Mm-mm. Apa yang Alika ingat dari pertandingan itu? itu saya ingat banget karena ya ini mah kayak emang tradisi orang Indonesia ya, Iya, ketika iya. punya satu klub bola atau skuad yang bagus dikit Mhm. langsung dipuja-puja dikit Dipuja-puja, gitu. benar. Yang waktu itu saya ingat ya emang Hwang Hee-chan ini adalah salah satu dari tim Korea Selatan yang Korea Selatan. bukan dibantai sih, kalah 3-2 waktu itu. Dikalahin sama. Sampai terus dinilai ya, wah Korea udah mulai gak ada masa depannya. Indonesia Iya, sekarang Indonesia yang naik. tahunnya kebalik. Sekarang Hwang Hee-chan ya salah satu pemain yang dari Korsel itu yang Hmm. naik karirnya, dan Evan Dimas ya mungkin sekarang balik lagi ke Bayangkara kalau gak Iya, salah balik lagi ke setelah Bayangkara. berlalu lalang di Liga Indonesia juga. Dan salah satu yang menarik lagi di pertandingan itu adalah soal make up yang luntur. Iya, kalah hujan deras terus Hujan ada deras. pemain Korea yang make upnya luntur, luar biasa loh. Kalau di Eropa Kak ada cerita Kevin De Bruyne ya. Iya, Yang dia kan pernah direkrut sama Chelsea, terus dipinjemin ke Werder Bremen. betul. Udah gitu akhirnya dijual ke Wolfsburg ya, 18 juta Sebelum pound. akhirnya dilirik sama Pep dan City. Mm-mm. Nah itu waktu Alika kan fans Chelsea ya. Betul. Ngelihat kepergian De Bruyne waktu itu kayak gimana Kak? Dia kan masih muda ya, masih 24 kalau nggak salah. Waktu itu kalau mau jujur sebenarnya adalah ketika dia dijual, kita pembelian dia cuma murah waktu itu 11, dan ketika dijual kembali tuh ada untung sekitar 10 juta kalau Iya, nggak salah. lumayan Makanya lah ya. kita bisa oke lah. Dan waktu itu karena situasinya juga dia kalah saing juga lini tengah Oh, waktu oke. itu mulai berdatangan kayak Willian, Oscar, Hazard pun baru masuk Oke. tuh di Zola juga. Pokoknya yang baru-baru kayak gak ada kesempatan gitu di tahun itu buat pemain muda gitu. Makanya ketika kita beli pemain muda dia nggak perform, kalau gak salah De Bruyne itu pernah dipakainya pramusim. Oh, Jadi dia sempat main bersinar pramusim, 1-2 pertandingan dinilai jelek oleh Mourinho waktu dia direkrut. Ya udah lepas aja lah. Hmm. Bukan lebih ke gak ada masa depan ya, kayak dia mah gak akan bersaing, gak akan dapat caps Oke. pertandingan lah kalau di Chelsea waktu itu. Tahunnya kan setelah kita Iya. lihat di City-nya cuma butuh 1 tahun mungkin buat Setahun ya. nyetel dan jadi pesaing kita gitu. Apalagi di Chelsea ada Hazard juga kan. Iya, waktu itu. Hazardnya Jadi untungnya waktu itu dapat juga highlight dan berhasil gitu. Mhm. Uji cobanya kan maksudnya ketika kita milih dia daripada dia, semoga yang ini berhasil gitu. Dan untungnya Hazard juga berhasil gitu. Hazard ini berhasil. Nah ada contoh lain gak sih Kak selain Kevin De Bruyne? Kalau kita bicara Chelsea lagi ya sebenarnya kayak gitu juga salah sih. Maksudnya yang Salah bener. salah benar nih. Salah. Salah. Salah itu juga sama kayak De Bruyne dibeli dari FC Basel kalau bisa waktu itu murah, dan ketika dia di loan dan akhirnya ke AS Roma dan Fiorentina dulu terus ke Roma ya, kita ngerasa cuma wing yang biasa Iya, aja, biasa aja. dilepas aja gak akan bersinar juga kayaknya di Liga Inggris. Taunya dibeli Liverpool malah bersinar Wow, di Liverpool iya. dan bawa treble waktu itu kan. Oke, kisah-kisah kayak gini sebenarnya agak dramatis sih. Maksudnya kalau kita di bagian pihak yang menganggap remeh, jatuhnya ya nyesel gitu. Nyesel ya. Cuma kalau dilihat dari kacamata penonton awam kan, ini cerita pembuktian gitu. Jadi humanis yang bagus gitu. Nah Kak, ngomong-ngomong soal pembuktian, Oke. ini kita bakal ngebahas soal pemain Mm-mm. yang dia dari klub lamanya
pindah ke klub lain dan balik lagi. Oke. Nah, kalau saya punya nih satu nih, ada Paul Pogba Kak. Oke. Ini kepindahan Pogba dari MU ke Juve ke MU lagi. Nah, sebenarnya kepindahan Pogba ini kan sempet bikin kesel Sir Alex ya waktu itu. Oke. Karena apa ya, ada pengaruh dari agennya Mino Raiola yang minta Pogba buat keluar gitu dari MU. Nah, sekarang kan Pogba udah balik lagi ke MU tahun 2016 meskipun banyak orang bilang ya dia nggak main sebagus waktu di Juve sih gitu. Kalau Alika ada pemain lain? Kalau ini ya mau gak mau saya lagi bahas yang lagi naik musim sekarang ya Lukaku sih. Lukaku ya. Lukaku kan juga waktu itu pembelian Chelsea yang dianggapnya gagal dan gak mampu bersaing gitu. Dapat loan, bahkan ya kalau ini Lukaku kan di loannya ke Liga Inggris juga waktu itu kan ke West Brom, West Brom sama Everton sebelum akhirnya di MU. Ketika kita mikirnya waktu itu ya gak ada masa depan di Chelsea, sebenarnya ada ketakutan pemainnya jadi gak suka gitu sama klub lamanya. Iya. Karena kesel ya, sebel ya. Karena kalau belajar dari Salah mungkin enggak, tapi De Bruyne itu pernah mengaku dia gak akan kembali lagi ke Chelsea karena dia waktu itu kayak diremehkan gitu. Makanya dia jadi satu cerita yang kita sesali. Sama kayak ini Kak, Lucas Piazon juga kalau nggak salah. Iya, ada banyak pemain yang menurut saya di Chelsea itu karena waktu itu ketika habis champion kayak pemain muda mah gak akan ada tempat di sini, ini udah levelnya yang juara-juara lah. Waktu itu ya banyak pemain yang sakit hati. Untungnya Lukaku ini adalah satu cerita manis lah. Jadi dia bahkan bersinar di Inter kan, kita gak nyangka dijual gak ya sama Inter. Pasti kalaupun dijual harganya mahal, tapi untungnya setelah ada negosiasi yang cukup lancar balik lagi, dan waktu itu surplus juga kalau gak salah. Surplus juga ya si Lukaku ini. Nah, terus ada lagi kan nih yang paling happening di bursa transfer sekarang, ada Cristiano Ronaldo yang pindah dari Juventus ke Manchester United. Nah, buat fans Manchester United, karena saya juga mengelola website namanya setanmerah.net. Betul. Isinya tentu tentang Manchester United. Iya dong, masa Madura FC. Jadi kepindahan Ronaldo ini memberikan asa yang sangat besar. Parah sih kemarin. Iya, selain itu mengulang memori indah, juga kayaknya bisa sih ngasih piala si Ronaldo ini. Iya. Apalagi kalau misalkan kita bandingin sama Messi. Wah. Karena kan Ronaldo di 3 pertandingan awal dia bisa mencetak 4 gol. Gitu Kak. Messi melempem lah maksudnya ketika dan kalau menurut saya Ronaldo salah satu pemain sepak bola terbaik kalau dibandingin Messi, karena dia pindah ke klub yang beda-beda gitu. Beda negara. Kalau kata anak jam sekarang dia keluar dari zona nyaman. Kalau Messi kan selama ini saya baru tahu faktanya kemarin pas di PSG, Messi itu ternyata gak bisa bahasa lain selain bahasa Spanyol. Jadi dia tuh di PSG gak bisa ngobrol sama Mbappe. Jadi kesulitan komunikasi gitu. Saya waktu itu saya bilang di wawancara mana gitu, Messi itu bahkan ditranslatein sama Ronaldo di satu acara bola gitu. Messi-nya gak bisa bahasa Inggris. Oh iya, Ronaldo, itu wawancara Ballon d'Or ya kalau gak salah. Yang sama Van Dijk ya. Makanya Ronaldo ini emang luar biasa sih. Maksudnya dia mau mencoba hal-hal baru. Belajar adaptasi. Sampai akhirnya dia kembali ke MU, itu pun juga ceritanya dramatis ya. Asli sih. Ngomong-ngomong soal zona nyaman, saya baca di Twitter kita tuh berusaha kerja keras untuk bisa masuk zona nyaman. Sementara motivator meminta kita keluar dari zona nyaman. Jadi kan kontradiksi ya. Jadi maunya yang mana kalian tuh? Bingung jadi kitanya. Kak, selain tadi Ronaldo ada siapa lagi Kak? Yang ini berikutnya mungkin salah satu legenda juga di sepak bola, ada Kakak dari AC Milan. Iya, Kakak ini adalah salah satu legend di Milan dan membawa juara juga kan waktu itu di Champions dan juga di Liga. Sampai akhirnya ya waktu itu tradisi Los Galacticos mengambil semua pemain bintang. Iya, Real Madrid juga tertarik sama Kakak dan dibeli lah sama Real Madrid. Waktu itu habis harga 70 juta kalau salah, 68,5 juta euro. Waktu itu tergolongnya mahal kan. Tinggi banget ya waktu itu. Dan mungkin menurut saya karena juga blundernya adalah Los Galacticos kan berarti pemain-pemain bintang juga, semua juga kan. Kakak pasti juga sulit bersaing dan akhirnya dia sulit mendapatkan kesempatan bermain, dan walaupun bermain katanya underperform, balik lagi ke Milan. Iya, dan ya yang membesarkannya sih. Untungnya masih mau nerima juga gitu. Sebenarnya kepindahan Kakak ini saya cukup menyesali sih Kak. Karena? Soalnya dia udah nyetel banget kan di Slang. Wah, Bim-bim. Bukan Kakak dan Bim. Bukan itu ya. Kakak pemain bola. Terus kan Kak ada nih yang terakhir, Thierry Henry. Pemain Arsenal. Ini pun lalu lalang juga ya. Henry ini dari Arsenal, dia pindah ke Barcelona, ke New York Red Bulls, dan akhirnya balik lagi ke Arsenal.
Meskipun waktu itu tuh dipinjamkan kalau nggak salah cuma 2 bulan Yap. buat ngelapis Marwan Chamakh sama Gervinho yang harus absen soalnya ngikutin Piala Afrika. Henry ini kan ikonnya Premier League ya. Yang kali Kak inget dari Angri apa sih Kak? Selain tentu saja kemenangan unbeaten Arsenal di tahun itu ya, yang Unbeaten, mereka punya badge emas yang gak mungkin disaingi sama tim lain. Angri ini tendangan, kalau tahu gak meme kucing yang melengkung Iya, yang nendang salju ya. saya tuh selalu terbayang Henry sih di sana, Henry. karena saya juga fans Prancis kan. Henry itu adalah satu pemain yang dia entah kenapa kalau untuk striker berlari melengkung seperti itu, wah jaminan gol sih. Jaminan gol ya. Karena polanya akan melengkung gitu loh. Nah yang gilanya lagi ya, pas dia balik lagi ke Arsenal itu lawan Leeds, dia mencetak gol dengan gaya yang sama. Gak berubah kan? Gila sih. Luar itu sih. Ya itu tadi cerita soal pemain yang balik lagi ke klub lamanya. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.